Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Maimunah Putri, NIM saya U 2019-1026. Saya dari UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kajian barat atas Al-Quran. Baik, kajian barat atas Al-Quran merupakan kajian yang dilakukan oleh orang barat atau orientalis barat yang mengkaji tentang Al-Quran. Dalam seiring perkembangan Islam pada abad pertengahan, orang barat mulai berusaha untuk memahami Islam. Pada awal mulanya mereka berusaha untuk memahami Islam itu pada saat Islam mulai menyebar luas pada daerah Spanyol. Jadi mereka mulai memahami Al-Quran untuk sebagai pintu masuk Islam. Dan mereka memulai mengkaji Al-Quran itu dengan cara menerjemahkannya ke bahasa Latin atau bahasa Eropa lainnya. Dan baru kemudian berkembang ke kajian yang lainnya. Mereka mengkaji Al-Quran hanya untuk menjelek-jelekan Islam. Dan mereka mengubah hasil atau menselewengkan hasilnya. Akan tetapi tidak semua orang barat itu menselewengkan hasil dari kajian mereka. Jadi kita harus hati-hati dan teliti dalam membaca hasil kajian barat mereka. Karena kesimpulan dari mereka dapat menyesatkan. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan dua tokoh dari kajian barat atas Al-Quran, yaitu yang pertama Christoph Lusenberg dan Maxim Redinson. Baik, yang pertama itu Christoph Lusenberg. Ia adalah seorang orientalis barat yang berasal dari Jerman. Ia menyimpulkan bahwa Al-Quran itu perlu dibaca dengan bahasa Syria Aramik. Ia mengungkapkan Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengungkapkan bahwa Al-Quran itu tanzil dan suci dari kesalahan, sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Pada surat Al-Hijr ayat 9, Lusenberg melakukan kajian semantik terhadap beberapa kata dalam Al-Quran Arab yang diambil dari bahasa Syria. Pada saat Mushaf Utsmani, bahasa Al-Quran itu lebih mirip bahasa Syria daripada bahasa Arab. Sehingga naskah aslinya itu dimusnahkan oleh Khalifah Utsman. Dan Al-Quran yang dipegang oleh umat Muslim sekarang itu bukan wahyu dari Allah, melainkan akal-akalan Khalifah Utsman. Itu menurut Lusenberg. Yang kedua yaitu Maxim Redinson. Ia adalah seorang orientalis barat yang berasal dari Prancis. Ia menolak semua kemujizatan Al-Quran yang notabene dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimana kenabian Nabi Muhammad itu disangkal oleh Redinson karena menurutnya wahyu hanyalah ide-ide Muhammad. Bahkan dalam bukunya, Maxim menyatakan tentang motif dibalik ayat jihad, yaitu yang pertama tentang penjarahan, yang kedua tentang merebut tanah subur, yang ketiga tentang menangkap para wanita, dan semua itu berbanding terbalik dengan kepercayaan kita. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan dua tokoh yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu Christoph Lusenberg. Ia menyimpulkan bahwa Al-Quran itu perlu dibaca dengan bahasa Syria Aramik. Dan ia juga mengatakan bahwa Al-Quran yang dipegang oleh umat muslim sekarang itu bukan wahyu dari Allah, akan tetapi akal-akalan Khalifah Utsman. Yang kedua yaitu Maxim Redinson. Ia tidak mempercayai kemujizatan Al-Quran yang dimana notabene itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena menurut Redinson itu semua hanya ide-ide Nabi Muhammad. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.